Melanjutkan ta'lim, kemarin kita sudah mulai dalam kitab ini, yang mana dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini diawali dengan bab ikhlas. Kemarin sudah disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa yang beliau takutkan daripada umatnya adalah syirkul asghar atau syirik kecil, yaitu ketika kita melakukan sesuatu lepas daripada niat ikhlas liridhoillah, ada sesuatu yang masih mengikuti daripada niat-niat kita. Kemudian pada malam hari ini dijelaskan oleh beliau Sahibul Kitab menukil dari salah satu hadis, qala hadatsana Muhammad bin al-Fadl, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Ismail bin Umar, Ismail an Umar an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwasanya beliau menyampaikan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya beliau berkata, yaqulullahu ta'ala, Allah berkata, ana aghni syuraka anis syirki, ana ghaniyun anil amal allazi fihi syirkatun li ghairi. Yang artinya Allah berkata, saya Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan syuraka, tidak membutuhkan pembanding, tidak membutuhkan lawan daripada ketika Allah disembah. Karena Allah menyampaikan ana ghaniyun 'anil amal allazi fihi syirkatun li ghairi. Aku Allah tidak membutuhkan suatu amal seseorang, ibadah seseorang ketika masih ada syirkah untukku, ketika dia masih membandingkan atau mencampurkan, menyekutukan niat ibadahnya kepada selain aku Allah. Faman amila amalan asyraka fihi ghairi, barang siapa yang beramal, baik amaliyah muamalah atau amaliyah ibadah yang lainnya, sholat, ibadah, haji, puasa, datang ke majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmi, majelis-majelis sholawat, tetapi masih ada syirkah, masih ada niat lain yang jauh daripada keikhlasan, fa'ana minhu bari'un, maka Allah menyampaikan bahwa Allah lepas dari seseorang yang masih tercampur niatnya tidak ikhlas lillah. Ini Allah, yakni min zalikal amal, yaitu amalnya mardud. Kita sholat masih merasa sholatnya paling baik, kita puasa masih merasa puasanya paling top dewe, kita sholat malam masih merasa sholatnya paling top di antara orang yang lain. Kita beribadah, kita bermujalasah, hadir ke majelis-majelis, masih merasa paling baik sendiri, masih merasa paling lebih dari yang lain, merasa paling piyang dari yang lain, merasa zikirnya paling banyak, merasa sholatnya paling sregep, paling di depan terus.
Nah ini berarti amal kita ini bariun. Allah menyampaikan Allah itu tidak mau menerima yang seperti itu karena masih ada syirkah atau niat kita masih tercampur dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu ya'ni minal 'amil fa fi hadzal khabar dalilun 'ala anna Allah ta'ala la yaqbalu minal 'amali syai'an. Artinya dijelaskan adalah bahwa Allah tidak akan menerima pahala ibadah sedikit pun dari seseorang yang beramal illa ma kana khalisan biwajhi, kecuali dia benar-benar ikhlas lillah. Datang ke majelis lillah, datang ke majelis sholawat, majelis zikri, majelis taklim, ke masjid, ke madrasah, ke TPQ, mencari ilmu atau mengamalkan ilmu harus lillah. Kalau masih ada sedikit saja maka itu mardud, tidak Allah berkenan. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ خَالِصًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَلَا ثَوَابَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ. Ketika keikhlasan itu tidak ada sama sekali, maka amal kita, ibadah kita, zikir kita, wirid kita, sholat kita itu dijamin tidak mendapatkan pahala di akhirat. Wa masiruhu ila jahannam. Ini yang menakutkan. Setelah kita tidak mendapatkan pahala ibadah kita akan ditempatkan di neraka jahannam. Naudzubillahi min dzalik. Karena syirik itu jelas menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syiriknya hati. Kalau syirik lisan, selagi dia tidak menyatakan kafir atau murtad, naudzubillah, dia tetap Islam. Tetapi syiriknya hati, murtadnya hati, yaitu ketika hati kita berpaling dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini dalilnya ada, wa dalilu ala dzalika qaulihi ta'ala, Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Barang siapa seseorang yang hanya mengharapkan pahala atau nilai yang cepat, yaitu penganggap di dunia, sholat mendanggap wong sregep sholat, zikir sregep mendarani wong paling alim dewek. Ajjalna lahu fiha, maka kita akan didahulukan juga, dapatnya yang dunia tok. Yani man arada bi amali dunya, barang siapa yang mengharapkan dari amal ibadahnya untuk urusan dunia saja, wala yuridu sawabal akhirah, dan dia tidak mengharapkan pahala akhirat, a'tainahu fid dunya miqdaru ma syi'na min ghardid dunya, maka kita hanya akan diberikan daripada niat kita untuk urusan dunia. Maca roti, maca sholawat, kadang kita ke apa? Kebayang-bayang harapan, aku tak mangkat majlis mendidakeh, aku tak mangkat istighosahan men oleh pegawaiannya gampang. Salah apa enggak? Enggak salah, cuman masih perlu ditata. Artinya apa? Sesuatu yang baik belum tentu itu sesuatu yang benar secara mutlak. Itu baik tapi kurang benar. Boleh kita datang ke majelis, baca roti, niatnya pengen ini tidak apa-apa, boleh. Wong sholat mawon, Allah menjanjikan iming-iming kan, sampai sing sholat berarti oleh ganjaran, sing orang sholat berarti neraka, boleh, tidak apa-apa. Tapi dalam tarapan atau tataran
makom seseorang yang mau mendapatkan darajatut taqwa, yaitu mulai melatih diri kita karena wis melu taklim, bermajlis harus ada perubahan. Meskipun tidak ada bedanya sampai bermujalasah, majlisan tiap minggu, seminggu sekali, bahkan tiap hari ngaji dengan para ulama, para kiai, para asatid. Tapi kalau tidak berubah hati kita yang tadinya jelek jadi benar, yang tadinya nakal jadi semakin nakal misalnya, naudzubillah, berarti tidak ada kemanfaatan. Padahal ilmu yang paling baik itu manfaat buat diri kita, syukur-syukur buat orang lain. Jamaah majelis rahimahullah, inilah taklim yang perlu kita sampaikan. Karena kadang ketika keikhlasan itu tidak muncul secara mutlak di hati kita, kita tahu di hadis Arba'in Nawawi juga ada hadis pertama malah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa amal tergantung niat. Kulo riyin ketika dapat rotib ini dipeseni oleh beliau Habib Novel Asegab, itu pesen baca rotib, baca zikir, baca sholawat, wis penting diwaca. Orang sah mikir olia apa, karena di rotib, di zikir-zikir yang lain dan juga baca sholawat itu fadilahnya banyak sekali. Ibaratnya lamun rotib gue fadilah yang 1000, nek sampean kok njaluki kursi jitok aku maca rotib men rezekine lancar, diparingi rezekine lancar, insya Allah kabul. Tetapi sing dijalukkan bukan hanya rezekine tok sing lancar, awake sehat, rezekine lancar tur barokah. Kalau kita hanya meminta salah satu fadilah dari suatu amaliyah, maka kita akan ditutup pintu-pintu yang lain. Itu belingnya beliau. Habib Novel pun menyampaikan, karena itu salah satu pesanan dari gurunya beliau juga, Habib Soleh Al-Jubri Solo, itu juga menyampaikan seperti itu kepada beliau, Habib Novel, dan ditularkan ke saya saat itu. Karena di fadilah-fadilah daripada roti, baik itu roti balantos, roti al-haddad, dan alhamdulillah malam hari ini kita akan mulai pembacaan roti Dhul Kubro. Karena kemarin alhamdulillah saya sudah dapat langsung ijazah dari beliau, Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Nasim bin Yahya. Ini langsung saya minta izin sekalian, bukan hanya kulo pribadi, tapi langsung kulo baca tamu majlis, dan beliau langsung aturakan, ya langsung diwaca, lakoni sisan, aja nunggu ngesok-ngesok, langsung kulo waos. Dan kulo mobil tuh saya terima ijazah beliau. Makanya malam hari ini insya Allah ini pertama di majlis Riyadhul Mustofa ini, setiap malam Jumat Kliwon zikirnya pakai